Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah kesalahan-kesalahan ulama dunia yang fatal. Agama ini telah rusak ya. Rusaknya agama itu ditandai dari turunnya grade ya, dari agama ma'rifat menjadi sebatas agama syariat. Dari yang agama yang bermetodologi menjadi agama yang tanpa metodologi atau prasmanan. Sakarepe dhewe ya. Dari yang mengakui Rasul dan tidak mengakui Rasul. Adanya Rasul itu ada hubungan dengan Allah lewat utusan. Dan utusan dan hubungan itu prakteknya adalah praktek wasilah. Jadi kalau sudah menganggap sudah nggak ada Rasul, itu berarti nggak mengakui wasilah dan nggak ada hubungan dengan Allah. Baca di Al-Maidah 35. Zaman yang rusak itu pasti ya, yaitu zaman yang tidak mengakui Rasul. Nah, zaman ini sudah nggak ada yang mengakui adanya Rasul ya. Bahkan kalimat ini mungkin dianggap orang sesuatu yang sesat ya, kata orang ya. Tapi karena ini ilmiah, kami terangkan di publik, nggak bisa dibantah. Ayatnya banyak ya. Dan kami terangkan secara teknikal ya, hubungan manusia dengan Allah wajib lewat Rasul. Nggak mungkin kalau nggak ada Rasul. Kalau sudah kami terang secara teknikal ya, praktek ya, aplikatif ya, berarti nggak mungkin ya. Zaman ini nggak ada Rasul, cuman manusianya nggak mengakui dan tidak ngerti. Nah, datangnya dakwah Taklim Ma'rifat ini, kami tunjukkan bahwasannya agama yang kalian pelajari itu agama palsu. Gak akan nyambung, gak akan keterima dan pasti akan sesat ya. Jadi yang kalian agung-agungkan adalah ulama-ulamanya. Kami tunjukkan kalau ulama-ulamanya sekarang itu sudah rusak. Kalau kamu nggak pernah ketemu yang asli, barang palsu pun pasti kau kira asli. Begitu yang asli muncul, kami terangkan ya, bagaimana standar keasliannya, baru kau akan sadar. Berarti yang selama ini kau anggap asli ternyata masih palsu. Baru syahadat ya, nggak ada satupun ulama ya yang berani menjelaskan bahwa syahadat itu menyaksikan atau bersaksi. Padahal berapa banyak itu ulama, kiai, ustadz, buya, gus, habib atau mursyid. Nggak ada satupun ya. Dan ya, saya kan live, dinilai banyak orang ya, kemudian dilihat ya, masa hanya dengan seorang Mr. TM ya, bahkan dakwah saya nggak manis ya, saya goblok-goblokan orang ya, saya janjuk-janjukkan, saya taik-taikkan ya, tapi kan nggak ada yang membantah loh, karena mereka pasti melihat, tapi mengukur kedahsyatan ilmiah yang saya sampaikan, maka mereka diam. Nggak ada berani bantah. Karena dua ya, lanjutan dari kata-kata saya ya, tentang syahadat. Jika saya salah, salahnya di mana?
Dan jika saya salah, yang benar bagaimana? Mereka nggak siap ya. Satu pun nggak ada nongol ya tentang syahadat. Mereka fatal ya. Dan itu sudah mengakar mendarah daging di masyarakat. Bahwa syahadat di mana-mana hanya mengucapkan. Bunyinya menyaksikan. Menyaksikan ya kalimat kata kerja aktif ya. Berarti harus ada yang disaksikan dong. Kalau ditanya apa yang kau saksikan, harus ada jawabannya. Ini mereka nggak siap karena jawaban itu tidak ada di buku, tidak ada di dalam mushaf, tidak ada kau dapatkan dari Google, nggak ada ya. Memang dahsyat itu Quran itu ya. Nabi sampaikan di Al-Maidah 35 harus ketemu jalan wasilah. Walaupun kau ngerti teorinya, ilmunya, segala macam sudah ngerti ya. Gurunya udah ngerti, apa semua ngerti. Tapi kalau kau nggak ketemu jalannya, tetap nggak akan bisa. Maka inilah bedanya dakwah taklim ma'rifat dengan dakwah tarekat lain. Orang lain. Mereka bisa cerita, tapi nggak bisa menunjukkan jalannya. Ini saya geber di publik ya. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Nggak akan berani ya, nggak akan ada yang nongol. Ini fatal ya, fatal sekali. Berarti agama bukan seperti yang kau bayangkan selama ini, bukan ya. Itu baru syahadat. Yang kedua, rasul ya. Hampir semua ulama menganggap nggak ada lagi rasul. Misalnya yang berbeda ya. Ada rasul zaman ini. Ayatnya ada. Harusnya ya, orang kalau mendudukkan Quran ya, mushaf ya, di atas akalnya, dia harusnya membenarkan Quran dulu. Baru akalnya dipaksa untuk belajar ngikut. Kalau ada berarti harus dicari lah gitu loh. Bukan karena nggak ada nggak ketemu ya, Qurannya ada. Kemudian Qur'annya diselewengkan maknanya. Itu loh, Qur'an itu loh menyebutkan Rasul zaman dulu, bukan zaman sekarang. Ayatnya Rasulun min anfusikum loh. Di antara kaummu sendiri. Bukan kaum orang lalu, bukan kaum dahulu, bukan ya. Kesalahan yang kedua tentang Rasul ya. Rasul ini adalah utusan penghubung ya antara Allah dan manusia dan antara manusia dengan Allah. Kalau nggak ada lewat utusan itu, nggak lewat wasilah yang dibalik Rasul, kamu nggak ada hubungan. Kamu nggak mungkin bisa makrifat, nggak mungkin. Kamu nggak mungkin bisa ngerti agama, belas nggak mungkin. Kamu hanya bisa cerita, jualan sorban, jualan arap-arapan. Sudah itu aja. Tapi saat ini kami bongkar habis ya, biar masyarakat tersadarkan dengan dogma yang selama ini melekat ya. Saya goblok-goblokan loh ya, live ya ini, nggak ada satupun yang nongol. Nah ini Rasul ya. Kemudian mengira ya, karena semua kan dugaan ya. Akhirat itu kan nanti kata mereka. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, semua sudah membuktikan akhirat saat mereka masih hidup. Makanya semua agama juga menerangkan akhirat loh. Saat mereka masih hidup loh ya. Dan hidup mereka di zaman ribuan, bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Masa zaman ini malah dikiranya nanti atau akhirat. Loh mereka masih hidup loh ya, membuktikan akhirat. Masa kau nunggu mati loh. Kesalahan fatal berikutnya ya. Benar gak kamu diajari begitu? Mulai kecil sampai sekarang ya. Kamu dicekoi pelajaran agama seperti itu. Karena apa? Teori. Mereka gak tahu jalan menembus akhirat, gak ngerti. Makanya akhir disimpulkanlah dugaan bahwasanya akhirat itu nanti katanya. Keliru lagi ya. Kemudian hubunganmu dengan Allah Ta'ala ya. Tadi kan saya sampaikan harus lewat Rasul penghubungnya. Kaitannya dengan Rasul itu adalah pasangannya adalah teknik wasilah. Ayatnya ada.
wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Mereka nggak ngerti, nggak ketemu arti makna Quran yang diselewengkan lagi. Akhirnya banyak yang berwasilah akan orang-orang yang telah mati di kuburan-kuburan dan sebagainya. Padahal wasilah itu adalah menghubungi Allah lewat pembawa wasilah itu atau utusan itu. Kan salurannya jelas ya. Allah mengutus utusan. Berarti kan utusan itu membawa sesuatu dari yang mengutus. Itulah gelombang wasilah. Maka kau hubungi Allah lewat wasilahnya. Yang dibawa pembawa wasilah. Jelas. Karena apa? Ini kesalahan yang berikutnya. Enggak mungkin engkau bisa mengingat Allah dengan akalmu. Enggak mungkin. Karena dia laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk. Dia seperti apa? Diangan-angan aja nggak bisa. Ya, dilihat ya nggak bisa. Dicium, diraba, dengan dirasakan nggak bisa ya. Ini tentang Allah di langit ya. Maka kau nggak bisa mengingat Allah, nggak mungkin. Dengan akalmu, nggak mungkin. Padahal di dalam Quran ya, siapapun yang sholat tapi nggak ingat akan Allah atau lalai, maka dia masuk neraka wel. Sementara sekarang nggak ada orang yang bisa mengingat Allah, ya, dengan akalnya nggak mungkin. Biarpun orangnya sudah keramat ya, sudah haji 17 kali, sudah digelari kiai dan sebagainya, saya bilang nggak mungkin. Berarti hajinya, keramatnya, alimnya dari setan. Ya, hati-hati. Ujungnya kamu kenal Allah atau enggak dengan dakwahnya ulama-ulama kiai seperti itu? Kan enggak toh? Kamu beragama kan merasanya, tapi kan enggak kenal Allah. Kalau kenal Allah, kau pasti tahu jalannya, caranya, dan prosesnya. Itu pasti. Kan enggak ada. Kamu juga nggak tahu kan siapa kau sembah, nggak ngerti. Jadi mengingat Allah nggak mungkin dengan akal. Jujur aja loh. Begitu kamu takbir sholat, kamu kan nggak bisa ingat Allah. Sholat nggak bisa ingat Allah, hari-hari nggak bisa ingat Allah. Belas kamu nggak ngerti. Karena secara rukun syarat nggak mungkin, maka nggak perlu dibantah. Walaupun kau mendustakan ya dengan teori lagi, tapi kan kamu nggak bisa praktek. Saya gebel loh di publik, nggak mungkin kamu bisa ingat Allah dengan akalmu. Sampai saya goblok-goblok loh, biar semuanya sadar bahwa mereka ini penipu atau tertipu, gitu aja. Dan mereka telah menipu dirinya sendiri. Mereka nggak jujur bahwa mereka belum kenal Allah. Dulu memang nggak ada yang ngoreksi, tapi sekarang begitu ada Mr. TM, saya koreksi habis semuanya, ketahuan semua tuh. Nggak ada yang nongol biar satu pun saya goblok-goblokan loh. Ini live loh di publik loh. Orang pasti membicarakan taklim ma'rifat, pasti karena dakwanya nggak manis, uraan dan sebagainya, nggak sopan. Sengaja saya bikin begitu supaya kamu sadar. Loh, ternyata loh kalimatnya setiap nggak bisa dibantah orang. Jangan lihat di gaya kata-katanya. Ini sengaja untuk menggugah orang tertidur dalam keadaan mabok. Dibangunin biasa nggak bisa bangun, mesti disiram pakai air. Itu belum tentu bisa bangun. Kalau mabuknya parah ya mesti disetrum baru bisa bangun. Kalau saya dakwanya manis-manis, kamu nggak sadar-sadar dikiranya saya ini sama dan ulama dunia. Nah, begitu saya goblok-goblokan ulama dunia, loh tapi kok tahan banting orang ini. Nggak satu pun yang berani nongol. Berarti kan kamu akhirnya tahu kualitasnya. Berarti ini bukan dakwah sembarangan ya. Ada dakwah yang kamu sampaikan, ada potensi yang maha dahsyat yang kami salurkan di dakwah kami yang nggak bisa
dibendung oleh mereka, ya. Ini adalah kami menyalurkan zikir kalimatullah yang ulya yang datang dari Yang Maha Mutlak, yang kami salurkan lewat uraian-uraian ataupun ceramah-ceramah kami. Enggak bisa dibantah orang, ya. Demikian juga tentang Shiratal Mustaqim. Mereka pun enggak ngerti, ya. Jadi jembatan Shiratal Mustaqim itu, ya, definisinya adalah jalan lurus, jalan singkat, jalan memotong gitu aja, jalan tol gitu aja. Tapi kiasnya ini berupa jembatan. Jembatan itu ada karena ada dua, ya, pilihannya, ya. Adanya jurang atau ada air yang nggak bisa kau lalui lagi. Jalannya sudah terhenti di situ tok loh. Nggak bisa lewat ke sini lagi, nggak bisa, ya. Tapi kalau ada jembatan, kamu tinggal nyebrang lewat jembatan itu. Semua manusia pasti akan terhenti di kematiannya, nggak bisa nyebrang. Tapi kalau kau ketemu jembatannya, kau ketemu wasilahnya, kau ketemu pembawa wasilahnya, kau tinggal nyebrang ke akhirat loh. Jelas ya? Bagi orang awam umum nggak mungkin bisa ketemu akhirat saat kau masih hidup. Tapi bagi orang khusus, orang yang dibayar orang beriman, kau akan ketemu jembatan itu, bahkan kau bisa menyeberang ke akhirat sekarang. Inilah ilmiahnya kenapa Nabi sudah membuktikan akhirat dulu. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi siapapun, Nabi, Rasul, ya, sudah membuktikan. Lah kenapa kok banyak ulama yang menganggap akhirat itu nanti? Berarti kalian nggak ngerti apa-apa, hanya lewat jalan umum. Jalannya orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Lah jelas lah. Mereka memang pinter, ya, ngaji. Memang belajar sekolahnya untuk itu. Maca Quran, kearap-arapan, diajari budi pekerti, lemah lembut dan sebagainya. Diajari seperti itu. Mereka nggak diajari makrifat, diajari membaca, menghafalkan. Makanya dikit-dikit dalilnya mana. Tapi Tuhan seperti ini gak ada yang ngerti. Loh, saya live di publik loh. Sebarkan, ya, uraian saya, ya, live saya dan sebagainya. Agar banyak orang tersadar, ya. Ini loh ilmiah tinggi. Kalau nggak ilmiah sudah dari kemarin-kemarin saya ditangkap polisi. Itu hukum, ya. Kita di negara Republik Indonesia, negara hukum. Kalau ada yang melanggar hukum pasti tangkap polisi. Itu pasti, ya. Seolah-olah kan kami menistakan agama. Ternyata enggak. Kami menjunjung tinggi agama. Bahkan, ya, kami agungkan agama. Karena mengagungkannya, makanya kami koreksi yang salah. Agar orang tahu mana yang salah, mana yang benar. Kan hadirnya benar di antara yang salah itu kan pasti asing. Rasulullah Muhammad saja datang membawa Islam waktu dahulu. Asing kan? Dianggap orang gendeng, dilempari, diludahi, lempari kotoran, diusir, dimusuhi, dianggap bid'ah loh. Itu yang Rasulullah Muhammad. Dakwanya lemah lembut, budi pekerti halus, ya, suka menolong, rendah hati. Dianggap gendeng enggak? Karena saking asingnya Islam ketika datang di antara orang-orang yang telah salah dan sesat. Ya sama halnya seperti itu. Makanya Nabi sampaikan, nanti pun Islam akan kembali dalam keadaan asing lagi, ya. Tapi berbahagialah orang-orang sedikit yang dianggap asing itu. Kami asing, ya. Menerangkan sifat Allah wujud. Tuh, asing kan? Saat itu bersaksi asing. Rasul itu ada zaman ini juga asing, ya. Tapi kalau saya salah secara analisa, sudah ditangkap polisi dari kemarin-kemarin, ya. Pasti sudah banyak laporan itu tentang saya. Pasti banyak, tapi karena ini ilmiah, loh, saya di publik loh. Kalau saya ini membawa suatu ajaran sesat, pasti nggak mungkin ngomong di publik. Loh, logikanya kan begitu. Jadi kalau berani ngomong di publik berarti siap dinilai dari seluruh sudut pandang. Nah, kami kan dar-dedor, bahkan saya goblok-goblokan ulama dunia. Nah, ini dia, ya. Coba dipikirlah, ya.
analisalah ya. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan ulama dunia ya. Yang mereka, inilah yang kata Nabi, fitnah agama itu bermula dari mereka. Yang merusak agama itu mereka. Karena mereka membaca mushaf Quran tidak dengan nur. Sehingga mereka sesat. Baca di Al-Waqiah 79 ya. Nggak mungkin bisa menyentuh Quran kecuali oleh roh yang disucikan. Nah, ilmu roh ini mereka sudah nggak ngerti ya. Ilmu roh kamu harus belajar kepada guru roh. Kau harus masuk lewat tarekat roh. Tapi tarekat roh nggak sembarang roh ya. Banyak tarekat-tarekat yang KW atau palsu. Saya bilang begitu ya. Hukum dunia pasti berpasangan, nggak usah dibantah. Kalau ada yang asli pasti muncul yang palsu, itu hukum. Ada yang ngaku-ngaku mursyid lah, ada yang ngaku waris lah. Ada yang membuat tarekat tanpa silsilah guru lah, sembarang kader lah. Kalau Mr. TM kan banyak yang meragukan siapa jalur gurunya loh. Kalau bukan paham silsilah, nggak mungkin mengkritik seperti tadi. Kalau saya yang menyebut nama besar Profesor Dr. Khairul Yahya, nggak mungkin saya nggak kenal beliau. Masa saya lebih kenal beliau yang ngakunya kalian berguru? Masa saya lebih kenal beliau ketika saya didakwa itu nggak kenal dengan Profesor Khairul Yahya loh. Buktinya saya dakwah membawa nama besar beliau, kenapa lebih diterima orang ketimbang Anda? Kan banyak yang nyinyir itu dipecat sama gurunya. Nah, ini enggak apa-apa. Tapi jangan kemudian merubah fakta dong. Jadi cerita ya. Guru saya emang dipecat sama gurunya, yaitu Profesor Khairul Yahya. Benar. Ternyata untuk mendapatkan waris dari jalur satunya. Nah, satu hal yang murid-murid profesor yang nggak ada ngerti ya, jarang ngerti ya. Dulu sejarah seperti ini pun ada di zaman di atasnya profesor ya. Ada nama Sayyidi Syekh Muhammad Hasyim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Beliau bergurunya kepada Syekh Sulaiman Hutapungkut, Kota Tonga ya, Sumatera. Tapi warisnya dari jalur Sayyidi Syekh Ali Ridho Jabal Qubais ya. Berguru kepada A, tapi waris dari Syekh B. Kamu nggak ngerti kan? Nah, sama seperti guru kami. Berguru pada A, waris dari B. Nah, ini rahasia Tuhan yang mungkin kalian kurang piknik ya, kurang healing ya, sehingga kamu nggak kuat ya. Nalarmu untuk menerima hal seperti ini nggak kuat ya. Makanya apalagi nafsumu dominan, maka ingin diakui status quo dan sebagainya. Tetap kami di atas angin, nggak bisa dibantah ya. Kualitas nanti akan menunjukkan ke banyak orang ya. Bukan lagi teriak-teriak ngaku-ngaku, nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Kalau kamu asli, kamu pasti berani tampil di publik dong. Nggak cuma keluar-keluar di nyinyir ya, nyinyir di uran saya ya. Nggak saya ladeni kok, itu kan beda kualitas ya, beda kelas lah. Masa kelas berat mau diajak tanding sama kelas bulu, ya nggak mau lah, nggak mungkin lah ya. Jadi ya, saya kan ngomong apa adanya ya, guru kami dipecat, saya kan nggak pernah nolak, memang dipecat, tapi ternyata disiapkan jalur waris yang satunya. Yang satunya ini ternyata sama-sama Sayyidi Syekh ya di zaman Profesor Khairul Yahya, dan beliau anak kandung dan anak murid gurunya Profesor Khairul Yahya. Ya wajar dong beliau mengembalikan estafet kemursidan itu kepada jalur yang lebih tinggi bagi beliau ya. Yaitu beliau adalah anak kandung dan anak murid gurunya loh. Yang sama-sama Sayyidi Syekh. Kalau saya di posisi Profesor Khairul Yahya, saya pasti akan begitu kan. Sama-sama saya Syekh, beliau anak kandung, saya bukan. Itu paham diri lah. Kita jaga pening ya. Makanya ya, kalau ini saja nggak ngerti ya, kemudian akhirnya banyak ngaku-ngaku, entah lewat mimpi, entah lewat musyawarah dengan mursyid, entah lewat kesepakatan, entah lewat hukum adat. Kan bukan mutlak, gak mutlak. Makanya saya geber di publik ya, apakah ada ijazahnya kemursidan gurumu? Kan nggak ada.
Makanya marah toh kamu dan saya. Kamu tuh tak tunjukkan kok tambah marah. Harusnya kamu tuh introspeksi diri, mengambil manfaat, gak marah-marah. Inilah orang yang sudah punya penuh nafsu tuh. Dikasih tahu yang benar malah marah. Ya. Saya yang menyampaikan ini loh agama, ada metodologinya, jalurnya waris, semuanya mutlak, teorinya ilmiah, metodologinya waris, sistemnya mutlak. Loh, lah enak toh? Loh kok kamu nyinyir marah? Udah dikasih tahu, marah-marah ya. Minimal kamu tuh nggak usah marah, nggak usah nyinyir. Kalau nggak cocok ya diam gitu loh. Udah diberitahu yang benar malah ngeyel ya dan sebagainya. Repot sama orang yang penuh nafsu ya. Jadi demikian ya. Ulama-ulama sekarang ya, Kiai, Ustadz, Gus, Habib, Mursyid, Buya, banyak yang palsu ya. Kalau kau mau tahu yang asli ya, cari yang asli, tanya saja. Bagaimana caranya? Tanya apa yang disaksikan dalam syahadat. Siapakah Rasul zaman ini loh? Bagaimana membuktikan akhirat sekarang saat saya masih hidup loh? Di manakah siratal mustaqim loh? Bagaimanakah teknik wasilah agar kita bisa nyambung akan Allah Ta'ala loh? Jelas ya. Kalau mereka nggak bisa jawab ini, berarti mereka cuman hafalan pengetahuan, bukan seorang praktek. Ini sangat standar nih ya. Cara mengingat Allah sangat standar ya. Syahadat apalagi sangat standar. Itu gampang kalau kamu sudah tahu wujudnya. Tapi sulit. Bulat, ruwet, mumet, jelimet ya. Kamu gak akan bisa ya. Kalau kamu belum ketemu sifat wujudnya Allah. Clear ya. Segampang ini loh ya. Kalau kamu lihat loncengnya, kamu lihat dan bersaksi kan gampang. Oh, terbuat dari stainless ini. Bentuknya bulat. Nah. Kemudian tinggal dipukul atasnya bunyi lagi ini. Tapi kalau nggak ada wujudnya, hanya kau angen-angen aja ya. Ya gak mungkin ngerti kamu ya. Berapa banyak ulama Gus, Kiai, Ustadz, Habib, Buya, Mursyid yang tidak bisa mengajarkan cara prakteknya syahadat. Jujur aja loh. Syahadat aja gak ngerti apalagi sholat. Sholat gak bakal ngerti. Biarpun kau diajari arti bacaan sholat, kau diajari fasih bacaan sholat, tapi kan kau sholat dengan akalmu. Lah Tuhanmu di alam roh apa di alam akal di dunia? Tepatnya maha roh atau malik yaumiddin. Bisa kau hubungi dengan akal. Kalau radiomu yang kau cari itu ada di frekuensi FM, bisa kau cari di AM. Itu jelas gak mungkin. Ya. Jadi ya, itu dulu ya. Jadi kamu akan tahu ya. Banyak ulama, kiai, Ustadz, Gus, Habib, Buya, Mursyid yang KW, palsu, sesat, lagi menyesatkan ya. Tapi ada yang benar, ada yang asli, itu yang kita junjung tinggi. Supaya kamu tuh tahu bahwa enggak semua ulama-ulama itu benar ya. Banyak yang bajingan-bajingan banyak ya. Makanya tadi itu ya, coba tanyakan tadi ya, item-item tadi ya, tanyakan kepada mereka. Kalau mereka bisa jawab dengan bahasa yang praktek loh ya. Yang teknis, yang praktis dan aplikatif ya. Jangan dengan jawaban teori. Wah, itu sama ya. Kalau jawaban dengan teori sama saja, mereka gak ngerti ya. Jadi menjawab cara praktek itu harusnya dengan action ya. Karena ada kalimat praktek itu kata kerja, kata aktif ya. Jadi gak mungkin hanya dengan teori. Itu akan berkembang di retorika wacana saja. Hanya keilmuan saja, gak bisa praktek ya. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan ini semua menggugah ya masyarakat khususnya Indonesia ya, agar terbangun dari dogma agama selama ini. Itu candu ya. Kamu dibodohkan dengan dogma-dogma seperti tadi ya. Kamu dipaksa mundur di zaman 1500 tahun yang lalu, padahal kamu di zaman ini. Harusnya kau pakailah sudut pandang agama zaman ini. Gak usah khawatir kalau di taklim marifat jelas semuanya ya.
Gak ada yang meragukan sama sekali. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin ya. Ketika kau telah ketemu kitab itu ya, kitab yang qadim ya, maka tiada sak keraguan di dalamnya sedikit pun enggak ada ya. Itulah petunjuk bagi orang-orang bertakwa yang berserta berkekalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat ya. Mulai sekarang ya, coba dipelajari ya. Adanya ulama-ulama yang cerita, itu mulai dipelajari. Itu cerita teori apa cerita praktek? Nah gitu. Ada Ustadz Abdul Qomat. Ada Ustadz Abdul Somplak. Nah, kena ya. Ada Ustadz Ahli Hikayat. Ada semua lah ya. Gus, hahaha. Banyak ya. Banyak ada apa Ustadz Buas yang was-was itu yang buas-buas ya, dipelajari itu bahasanya teknikal atau teoritis. Harusnya ya kalau di luar negeri itu SMP SMA aja sudah bisa membedakan ya mana bahasa teori mana bahasa praktek. Bahasa teori itu bahasa buku ya, bahasa pengetahuan dari buku katanya orang ya. Kalau bahasa praktek itu dia pasti akan menyertakan sudut pandangnya sendiri, pengalaman sendiri ya. Kalau bahasa buku dia pasti menceritakan buku, isi buku dan dugaan. Aduh, ini aja sudah susah ya masyarakat Indonesia menerima ya. Nalarnya sudah dibodohkan orang-orang ini ya Allah ya. Demikian ya. Dan saya pastikan ya kalau kamu nggak ngerti syahadat, kamu pasti nggak akan bisa sholat. Kamu masih kafir ya. Islam aja belum, iman aja belum. Matimu pasti mati jahiliyah ya. Demikian saya oleh Nabi ya. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridha inayah, ilahi anta maksudi wa ridhaka manlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.